Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-8 ini merupakan narasi sejarah pada masa atau diawali dengan masa Orde Baru dan diakhiri dengan epilog masa awal reformasi. Jadi itu merupakan bagian pendahuluan dan juga epilognya ditulis oleh editor Susanto Sudi yang kemudian dibantu oleh 23 penulis. Tetapi salah satu penulisnya yaitu Edi Setiawati ternyata tidak ada karyanya di situ. Jadi hanya disebut saja namanya tetapi tanpa ada bab yang dia tulis. Nah, selebihnya kita melihat bahwa para penulis IDAS ini ya, Susanto Sudi menulis 2 bab, kemudian Fajri Alihar 2 bab juga, kemudian Firdosam juga 2 bab, dan Khalid Novianto 2 bab, jadi 4 orang penulis. Nah, selebihnya penulis-penulis yang lain hanya menghasilkan 1 bab, mulai Abdul Syukur, kemudian Diana Nomida Musnir, kemudian Didik Prajoko, kemudian Genevena Ambar Wulan Tulistiawati, kemudian Iketut Ardana, Indra J. Piliang, kemudian John Burdam, Leo Suryadinata, Isa Soleman, Saleh Putuhena, Maman S. Mahayana, kemudian Nunus Suparti, kemudian Restu Gunawan, selanjutnya Siti Fatimah, Said Hamid Hasan, Safruddin Bahar ya, kemudian Saleh Asad Jamhari, Kianwi, dan Umiasih. Jadi ada 1 orang editor dengan 23 penulis ya. Jadi ini merupakan jilid yang ke-8 ya. Itu jilid yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai jilid akhir dari IDAS. Dan jilid ini bahasannya adalah dari beberapa aspek. Jadi aspek-aspek yang muncul pada zaman Orde Baru di situ dibahas ya, masalah militer, kemudian masalah kesehatan, masalah sastra ya, kemudian masalah ya, pergumulan ya, antara pusat dan daerah. Nah, yang jelas bahwa persoalan-persoalan seperti Islam juga dan dengan haji ya, itu juga menjadi sorotan ya. Jadi pada dasarnya pada masa Orde Baru sejarah memang berlangsung dalam periode yang cukup panjang, yaitu masa 32 tahun kepemimpinan Soeharto memang mewariskan banyak hal ya karena disitulah terjadi pembangunan bangsa terutama secara fisik. Jadi Soeharto telah meletakkan dasar-dasar pembangunan bangsa sehingga dia kemudian pada masanya disebut sebagai bapak pembangunan. Nah, tetapi seringkali terjadi bahwa di dalam sejarah yang keberakhirannya itu tidak begitu menggembirakan. Jadi kita melihat bahwa ada pola-pola yang mirip ya, seperti Soekarno jatuh, Soeharto jatuh, Gus Dur jatuh gitu ya. Itu seringkali ada kemiripan-kemiripan dan biasanya di situ setelah itu terjadi semacam antipati. Ya, artinya penghargaan terhadap Soeharto misalnya itu benar-benar seperti
hilang di telan zaman ya, bahwa orang kemudian melihat bahwa zaman Soeharto dianggap sebagai pejabat atau katakanlah presiden yang sangat ya, katakanlah yang sangat berkuasa gitu ya. Jadi kesannya selalu jelek setelah jatuh. Nah, karena jatuhnya Soeharto tahun 98, sementara IDAS ditulis atau dirintis tahun 2002 dan 2012 terbit, maka masa kejatuhan Orde Baru itu justru terlupakan. Artinya IDAS jilid ke-8 sama sekali tidak membicarakan kejatuhan Soeharto. Jadi proses jatuhnya itu ya. Jadi tidak ada judul bab yang mengarah kepada ke sana, tetapi memang ada bab yang membicarakan mengenai misalnya peran mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Nah, kemudian pada akhir terutama bab ke-25, jadi IDAS ini diakhiri dengan bab ke-25 sebagai epilog. Nah, di dalam epilog itulah membahas mengenai masa awal reformasi. Jadi suatu hal yang sangat rugi sebenarnya, karena antara reformasi tahun 1998 sampai 2012 ya, saya kira ada jarak waktu yang cukup jauh ya, ada 1 dekade lebih. Jadi ada 14 tahun, tetapi ternyata masa reformasi itu tidak dibahas dengan misalnya 1 atau 2 bab gitu ya. Dan kalau memang perlu, mestinya setelah reformasi ada bab ke-9. Jadi bab ke-9 itu justru tidak ditulis gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kondisi ya, sumber sejarah masih segar, terutama yang sumber sejarah lisannya, dokumennya masih ada, berita-berita surat kabar masih banyak, kemudian berita-berita televisi, video-video juga banyak, sehingga kalau diabaikan sama sekali penulisannya, sebenarnya IDAS itu sangat membatasi gitu ya. Jadi misalnya harus ada IDAS jilid ke-9 yang berbicara pada masa reformasi. Tetapi memang ini merupakan sejarah kontemporer yang diabaikan. Nah, tetapi Susanto Sudi mengatakan bahwa IDAS jilid yang ke-8 ini adalah sejarah kontemporer. Ya, tapi kontemporernya ya kita hitung dari tahun 65. Ya, 67 gitu ya, ketika Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden ya tahun 67. Jadi memang masih di bawah 50 tahun masa masa antaranya gitu ya. Jadi mestinya meskipun itu hanya berlangsung ya katakanlah 14 tahun reformasi, mestinya harus ditulis sebagai karya awal gitu ya, atau katakanlah sebagai draft, supaya pada suatu saat draft itu bisa dilengkapi, direvisi, dan kemudian diterbitkan dalam bentuk jilid yang ke-9. Dan selanjutnya jilid ke-9 yang berisi fakta neka itu dijadikan jilid yang ke-10. Nah, tetapi rupanya hal itu tidak diwujudkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.